Ya guys, selesai dari Tribun Lampung. Kita tadi meeting dengan para petingginya dan teman-teman di sana. Sekarang kita lanjut ke Sonora. Ya, Sonora FM 96,0 Lampung. Masuk bang, silakan bang. Oke. Ya ini dia Sonora dan ada Bang Adi di sini. Make desire be inspired on this march on the 96 FM Sonora Lampung Meridian Chassis. Halo sahabat Sonora, setelah tadi kita live sama masih di Instagram, kita balikan lagi nih, Nanda dia balikan lagi untuk nemenin kamu di The Show Sonora Sore. Spesial banget nih di jam 5 ini, Nanda udah kedatangan teman-teman dari CGV dan juga dari salah satu film yang bakal kita bahas ya. Ini adalah film, menurut Nanda dia adalah film kebanggaan Lampung nih. Kalau gitu langsung aja kita say hi ya ke mas-mas yang ada di sini. Halo mas, selamat sore. Halo, sore. Ya boleh dong kita kenalan dulu nih, ada mas siapa di sini? Ada LD dari CGV. Oke, mas LD. Iya, mas Iya. LD dari CGV. Ada Karyadi dari film Ayu Dia dan Jalan Pulang. Yes, mas Karyadi dan Ya, ada Dedi dari film Ayu Dia dan Jalan Pulangnya. oke, ya jadi kamu udah pada nebak nih sahabat Sonora kalau misalnya kita bakalan bahas film Ayu Dia dan Jalan Pulangnya ya. Nah kalau menurut Nanda dia nih sahabat Sonora, kita tuh perlu banget bangga ya kan, karena kita ini bakal menyaksikan gala premiere show film Ayu Dia dan Jalan Pulangnya yang bakal digelar 18 Maret 2021, benar ya mas? Betul banget. Oke, it means besok Ya. ya kan, pukul 12.45 waktu Indonesia Barat tuh, jangan sampai kamu ketinggalan. Buat kamu yang nanya, emang nontonnya di mana? Pastinya tayangnya di bioskop CGV Lampung. Kalau menurut Anda dia, sahabat Sonora, ini adalah langkah yang bagus di perfilman khususnya untuk lokal, betul? Karena kita juga ini akan membahas tentang potensi wisata di Lampung yang ada di film Ayu Dia, Iya. mas ya. Oke, tapi sebelumnya Nanda mau nanya dulu dong, ini kan tayangnya di CGV nih. Betul mbak. CGV sendiri nih Mas Eldi beroperasinya sejak kapan? Kita sudah operasi dari pertengahan bulan Desember tahun lalu. Jadi udah semua protokol kesehatan sudah kita sesuaikan, kita penuhin sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Juga sudah beroperasi sampai sekarang tentunya. Oh, oke. Nah di tahun 2021 ini dan juga di era yang seperti sekarang ya Mas ya, apa sih Mas yang baru dari CGV? Ada nggak sesuatu yang baru? Untuk hal yang baru dari CGV yang pasti berjarak, karena sekarang itu yang berjarak itu buat kebaikan gitu ya. Betul. Jadi kursi-kursi kita bikin berjarak, terus juga untuk antrian juga kita bikin berjarak, terus juga semua tempat sekarang ada nih yang botol-botol kayak gini disinfektan, dan juga yang paling jelas itu tiap kali pergantian show itu kita disinfektan, jadi semua akan aman untuk semua yang nonton. Oh berarti ini kalau Nanda nonton sama pasangan Nanda udah nggak bisa samping-sampingan ya Mas? Bisa, harus berjarak satu kosong. Oke, nah untuk Nanda mau nanya ke Mas Karyadi sendiri Iya, Mas iya. ya tentang film Ayu Dia dan juga Jalan Pulangnya nih, latar belakang bisa adanya produksi film ini tuh dari mana sih Mas? Kok bisa akhirnya muncul Ayu Dia dan Jalan Pulangnya? Iya, ide awalnya sebetulnya kita melihat Lampung itu punya tempat-tempat seksi lah ya, yang set lokasi seksi yang kalau memang diangkat, kita membayangkan kalau kita angkat dalam sebuah scene film kayaknya bakal jadi keren banget nih gitu. Itu sebenarnya ide awalnya bikin film Ayu Dia. Tapi kebanyakan film yang sudah ada ketika konsepnya journey perjalanan itu kan biasanya ceritanya tentang traveling. Terus kita pengen menggali cari ide cerita lain apa sih yang beda dari yang sudah ada, tapi tetap bisa masukin spot-spot yang angle-angle yang keren ke dalam scene. Terpikirlah ide cerita, kita pengen bikin sebuah cerita drama yang mengharu biru, yang banyak termehek-meheknya. Jadi itulah ide ceritanya gitu. Awalnya dari situ tetap mau ngambil spot-spot seksi yang ada di Lampung, tapi mengangkat sebuah ide cerita yang memang nggak biasa aja. Oh bisa bilang sekali kita memperkenalkan ini budaya Lampung dan juga pariwisata Lampung. Iya, pastinya. Nah kalau judulnya sendiri Mas, kenapa nih bisa dipilih judul Ayu Dia dan Jalan Pulangnya? Kalau Ayu Dianya itu kan sebenarnya salah satu adok ya yang ada di dalam budaya Lampung. Nama Ayu Dianya itu, dan menurut kita ya erat aja kayaknya sama orang Lampung ya gitu. Terus kalau yang dan Jalan Pulangnya mungkin penekanan aja bahwa film ini menggambarkan
journey ya, sebuah perjalanan gitu. Oke gitu ya. Dan untuk Mas Dedi nih, Mas Dedi kan salah satu pemerannya nih Mas. Iya. Selain Mas Dedi, ada siapa aja nih Mas pemerannya? Iya, kita banyak pemeran filmnya kebetulan tidak bisa hadir di sini karena ada berhalangan. Salam juga dari mereka, teman-teman dari Pesawaran. Ya, kita itu tetap di casting, semuanya lokal Lampung. Kita mau coba ngangkat bahwa pemuda-pemuda Lampung juga punya potensi dan punya kesempatan untuk bisa berkreativitas membawa nama Lampung ke kancah nasional dalam bentuk sebuah karya film. Oke, jadi ini emang ada proses seleksinya ya? Iya, betul. Untuk proses seleksinya ini gimana Mas? Udah dari lama kah? Atau gimana nih? Atau setelah terpikirnya, oh ada film idea nih langsung gitu? Ya sebenarnya memang film ini kan sudah dibungkus dari tahun lalu ya, sudah selesai dari tanggal 16 Maret 2020 harus sudah tayang. Karena pandemi jadi terpending selama 1 tahun dan selama proses syuting yang hampir memakan waktu 1 tahun itu kita belajar sambil learning by doing lah. Ya karena memang basic pemain-pemain film di sini juga kan bukan artis ya, jadi mereka betul-betul belajar otomatis dan otodidak di film ini gitu. Gitu. Untuk tokoh utamanya sendiri Mas Dedi kah atau ada? Bukan, ada 2 tokoh utamanya yang tidak bisa hadir hari ini. Mereka masih keliling-keliling nih. Tadi lewat juga saya dengar lewat ya dari tribun ya. Kita pakai mobil, ada tulisan film Ayuda dan Jalan Pulangnya Rosso, di situ ada Amelia, ada Mutaklana, ada teman-teman juga. Karakternya seperti apa sih Mas untuk para pemeran utamanya? Ya untuk film ini kan memang filmnya mengharu biru ya. Jadi kalau kita bicara tentang sinopsisnya, ini cerita tentang seorang anak. Kebetulan saya berperan sebagai Om Agus yang mengambil anak itu dari kecil. Saya pisahkan dari bapaknya, kemudian saya asuh di Jakarta. Saya asuh sampai dewasa. Dan pada saat dia dewasa dia ingin menikah dan dia harus cari ayah kandungnya karena untuk menjadi wali nikahnya. Ya, dan yang dia ingat hanya nama ayahnya, kemudian dia ingat laut dan ingat lumba-lumba. Nah, disitulah proses pencarian ayah kandungnya kita eksplorasi dalam sebuah film. Jadi ada unsur keluarganya di situ. Kemudian kita juga mengangkat budaya Lampung dan tempat-tempat eksplorasi wisata yang ada di Lampung juga. Nah, untuk Mas Karyadi kan tadi kan dibilang itu mereka masih keliling-keliling nih ya. Nah, terkait sama filmnya ini udah dipromosiin di mana nih Mas? Dan terus respon masyarakat gimana? Kalau promosi sih memang mayoritas digital ya. Jadi medsos, terus beberapa teman media termasuk ya salah satunya Sonora, thank you hari ini udah kasih kita kesempatan. Kalau respon sih ya alhamdulillah, bukan hanya di Lampung, bahkan di tingkat nasional itu kita banyak dapat support lah. Bahkan mereka berharap bisa segera tayang juga di kota-kota lain gitu. Ya, tapi di Lampung dulu nih ya. Nah, jadi ini untuk warga Lampung nih sayang banget untuk kamu lewatin gitu ya. Harus banget untuk kamu tonton besok tanggal 18. Karena yang dari nasional aja ini pada nunggu-nunggu. Ya, masih sayang banget gitu. Oke, kalau gitu kita rehat bentar ya Mas, boleh ya Mas ya? Jadi buat kamu sahabat Sonora, kalau misalnya kamu ada pertanyaan terkait CGV dan juga film Ayudia dan juga Jalan Pulang ini, boleh banget untuk kamu langsung aja tanya di via SMS ataupun WhatsApp. Silahkan untuk kamu ketik pertanyaannya kamu, apapun itu 0878 000 296 ya, nomornya jangan salah. Nah, diulangi 0878 000 296. Di show Sonora Story, Nanda dia masih nemenin kamu ya sampai di jam 7 malam nanti. Tapi di jam 5 ini sampai nanti jam 6 lah, kita bakal membahas tentang satu film lokal yang diproduksi oleh masyarakat Lampung yang mengangkat tempat-tempat ya dan juga potensi pariwisata di Provinsi Lampung, sahabat Sonora. Nah, film ini mengangkat potensi wisata dan juga tempat-tempat menarik di Lampung, pastinya bisa ngebuat pariwisata di Lampung ini terekspos lebih luas. Nah, kalau kamu penasaran, emang ini filmnya tentang apa sih, produksinya gimana sih? Nih, ada kenalin lagi di sini udah ada Mas Eldi dari CGV. Halo Mas. Halo. Halo ya, nggak ngantuk kan Mas? Nggak, Masih ada ya. Ada Mas Karyadi di sini. Semangat. Ya, semangat ya, dan juga Mas Dedi. Siap ya. Oke, karena ini kita lanjut ya Mas ya. Yes.
Karena ini kan filmnya ditayangin di CGV Lampung. Nah, mau tanya dong ke Mas Eldi. Mas Eldi, selama pandemi seperti ini boleh dong diingetin lagi, ada nggak sih aturan atau mekanisme buat nonton di CGV harus gimana kita sebagai penonton? Untuk CGV Transmart Lampung sendiri kita istilahnya ada 3 kali penyaringan, Mbak. Jadi buat semua yang datang ke CGV itu di pintu masuk mall diminta cuci tangan di luar pakai sabun, terus di suhu ya, cek suhu tubuh, terus pakai hand sanitizer. Di lantai 3 di Trans Studio Mini juga sama dilakuin, dan lantai 5 pun sama. Jadi udah 3 kali penyaringan. Terus juga yang lain masalah masker. Semua orang harus, zaman sekarang di kenormalan baru ini, semua orang harus nyaman nih dengan masker yang harus terus nempel di mulutnya dimanapun kayak gitu, kecuali lagi makan. Itu yang harus dibiasain sama masyarakat juga. Terus juga sekarang kayak tadi Mbak Dina bilang, jadi kalau sama pasangan harus duduknya berjarak dulu dong. Iya, untuk sekarang kita harus seperti itu. Jadi di dalam Audi pun kita akan posisinya berjarak. Jadi cuma selang 1 kok, nggak jauh-jauh banget. Masih bisa pegang-pegang dikit. Masih bisa ya, Mas ya. Nah, bajunya juga nggak apa-apa ya. Oke, nah untuk kapasitas yang disiapkan nih Mas, daya tampung dalam satu teater ini ada berapa? Di kenormalan baru kita ada 2 kapasitas, yang awalnya 200 jadi sekarang 100, cuma 50%. Untuk yang kecil kita ada dari 98 ke 49 kursi. Oke, seperti itu ya. Ya, namanya juga masa seperti ini, jadi mau nggak mau ya kita harus terbiasa seperti itu ya. Nah, untuk makna sendiri dari film Ayudhya nih, untuk Mas Karyadi atau Mas Dedi nih yang pengen jawab, apa sih Mas, kasih tahu filmnya tuh menceritakan tentang apa, maknanya apa, silakan. Iya, kalau ceritanya tadi dia menggambarkan seorang anak yang terpisah dari orang tua. Bapaknya digambarkan di situ bertahun-tahun tidak mengenal orang tua, dan ketika ingin menikah dia meyakini bahwa kalau menikah itu restu yang diakui secara agama ya, mungkin itu adalah restu bapak kandungnya, sehingga dia punya keinginan kuat untuk mencari. Dia meyakini bahwa orang tuanya itu masih hidup, namun dia hanya untuk mencari itu nggak punya modal nih, hanya berbekal ingatan masa kecilnya. Tapi dia meyakini bahwa itulah yang harusnya dia cari gitu. Mungkin itu yang apa namanya ide yang diangkat dari itu sebenarnya. Dari sisi apa namanya humannya. Dari sisi humannya itu ya. Nah, untuk saat produksi Mas, kendalanya apa sih Mas? Ada nggak? Kalau kendala sih dibilang nggak ada ya, karena kita nggak menganggap itu sebuah kendala, kita menganggap itu sebuah tantangan. Jadi ya kalau apa ya, mungkin Bang Dedi lebih bisa banyak cerita apa semasa produksinya itu duka dan dukanya. Iya. Iya. Jadi karena ini kan kalau bisa dibilang proyek film ini adalah proyek gotong royong. Jadi kita hanya sekumpulan pemuda kreatif yang ingin berkarya gitu, ikhlas tanpa harus dibayar. Ya, jadi semua pemain filmnya tidak dibayar, termasuk kru gitu ya. Jadi kita gotong royong, kadang-kadang pun kita untuk beli makan pun harus patungan gitu. Syuting pun bawa bontot nasi dari rumah gitu. Kalau udah nginep-nginep di hutan atau di laut itu pakai tenda, kadang-kadang tergenang air, gigitin nyamuk, gatal-gatal, nggak mandi itu udah biasa lah. Ya, jadi walaupun kesan itu sebagai duka, tapi kita happy aja lah. Ya, karena memang itu adalah salah satu bentuk perjuangan kita, perjuangan yang berbuah manis. Dan alhamdulillah ini merupakan satu-satunya film Lampung yang sekarang ini dibuat oleh 100% orang Lampung dan tayang di bioskop nasional. Ini adalah lokal pride, kebanggaan buat kita semua. Benar ya Mas ya. Jadi ya apa-apa ya Mas ya, kita kayak di hutan, jadi nyamuk nggak masalah ya. Itu flashback zaman pramuka ya Mas. Oke, nah untuk sistem pembelian tiketnya sendiri nih untuk Mas Eldi, gimana Mas di CGV Mas? Untuk pembelian tiket di CGV untuk Ayudhya ini sudah tayang reguler ya Mbak. Jadi buat semua channel, jadi lewat GoTix, lewat Tix ID dan lain-lain, online ataupun offline itu bisa. Dan untuk tayang besok juga kita dari jam 12 siang sampai jam 18 itu ada filmnya, film Ayudhya. Jadi buat semua sahabat Sonars, ayo datang ke CGV kita nonton nih film Ayudhya. Oke, tadi boleh di-remind Mas jam tayangnya di jam berapa aja? Jamnya di jam 12, terus udah lagi di jam 2 siang, jam 4 siang sama jam 18 malam.
Oke, tiga kali Ada ya? ada empat Empat kali show untuk besok. Oh, untuk besok ada 4 tuh. Jadi Hmm. bukan jadi alasan kamu sahabat Sonora kalau misalnya lagi kerja gitu ya, lagi ada sesuatu gitu. Karena ini ada 4 kali penayangan penayangan. pada besok hari ya Hmm. Mas ya. Nah, kalau misalnya nih Mas, misalnya Anda pengen ngajak teman-teman Sonora nih, rame nih ya kan, mau nonton secara private gitu di CGV itu bisa nggak sih Mas? Bisa banget. Jadi di CGV itu kita ada program namanya Bioskop Sultan. Wow. Jadi manggil semua sultan di Lampung. Yes. Bisa ngajak teman kantor, bisa ngajak sahabat, geng, keluarga, pengen nonton secara eksklusif, cuman mereka doang tuh di Audi itu bisa banget. Tinggal hubungin ke @bioskop_tlpg, itu Instagram kita, bisa DM ke situ nanti akan direspon, atau bisa WhatsApp ke 0852 1818 4564 Oke. untuk lebih detailnya. Untuk Gitu. kamu bisa cek Instagramnya di @bioskop_tlpg. Untuk harganya Mas? Ya, untuk harganya nih Mas, tiket besok nih. Untuk harga kita itu di hari Senin sampai hari Jumat di harga 35.000, untuk hari Sabtu, Minggu dan tanggal merah 40.000. Oh, oke, Ya. cukup terjangkau. Harga ya. paket Sultan? Nah, Harga iya paket paket Sultan. sultannya nih. Nah, kalau untuk paket Sultan lebih detailnya kita ngobrol-ngobrol di WA atau di Instagram tuh boleh, nggak apa-apa. Jadi kita lihat dulu nanti berapa banyak yang akan nonton, terus juga termnya akan seperti apa, apakah mau share di publik atau mau eksklusif sendiri atau gimana, karena nanti ada detail yang lebih lanjut. Oh, jadi kalau Nanda yang nge WhatsApp bisa ya Mas dapat diskon ya Oh, Mas? bisa. Makanya disuruhnya ke WhatsApp ya. Pakai emot link ya, Mbak? Iya, betul ya. Nah, untuk Mas Faryadi ini syutingnya tuh setelah sebelum pandemi atau Ya. gimana Mas? Sebelum pandemi kita mulai proses praproduksi sampai selesai itu di tahun 2019 sebenarnya. Selesai 2019 akhir. Oke, berapa lama proses produksinya Mas? Kurang lebih semuanya dari ide awal sih setahun. Wow, Ya. setahun. Iya, Dan satu sempat tahun. mundur juga ya Mas ya, harusnya tahun 2020 nih. Iya, harusnya mulai premier itu pertama 2020. Oke benar. Boleh dong Mas diceritain siapa aja yang dilibatin dalam pembuatan film ini? Ada siapa aja orang di belakang film ini? Iya, kalau di film banyak banget pihak yang bantu support kita. Jadi mungkin ya film ini benar-benar jadi sebuah bentuk kolaborasi ya buat kita itu. Jadi berbagai pihak dengan keahlian dan kemampuannya masing-masing, ya di pemerintahan, mereka yang bantu kita terkait dengan perizinan, lokasi syuting, terus termasuk sampai dengan hari ini bantu promosi pemasaran. Lalu ada tempat-tempat destinasi wisata yang mengizinkan kita untuk take di situ. Terus ada teman-teman yang memang support terkait dengan informasi gimana sih caranya biar kita bisa tembus ke industri nasional gitu. Nah, jadi begitu banyak pihak yang bantu kita dengan berbagai macam keahliannya. Ada yang sharing ilmu, ada yang cuman kasih koreksian. Jadi benar-benar buat kita semua itu bernilai ya. Jadi sesuatu yang bernilai mahal lah buat kita. Oke, betul-betul ya. Jadi ini ya semuanya terlibat ya Mas. Iya, ya. iya. Nah untuk Mas Eldi nih, ini ada yang nanya di Raja Basa ada Shena 24 tahun. Di CGV kalau mau sewa bioskop kursinya itu tetap dipisah-pisah gitu ya. Terus ada paket-paketnya nggak sih untuk nyewa teater? Iya, betul. Untuk kursi kita sudah pakemnya gitu, Mbak. Dari Satgas juga minta untuk seluruh bioskop dengan pola yang sama, kayak papan catur. Jadi nggak bisa yang sebelahan, dempetan gitu, nggak bisa. Nah, untuk promonya itu boleh yuk Mbak Shena hubungin ke saya di Bioskop TLPG atau ke WhatsApp saya yang tadi aja, nggak apa-apa, di 0852 1818 4564. Nanti kita ngobrolin tuh detail Mbak Shena mau bikin acara apa, mau berapa banyak, mau kapan, itu bisa banget kita explore. Oke, walaupun misalnya mau acara birthday party ya tetap aja seperti itu ya Mas ya. Bisa banget. Jadi di CGV itu yang terakhir kita ada birthday surprise, ada wedding proposal juga di bioskop, itu pakai bioskop Sultan. Jadi dia sewa bioskop untuk ngelamar ceweknya Wow. di bioskop dan lain-lain. Banyak, itu bisa banget kita explore. Oke, bisa banget untuk kita explore ya. Ya udah deh nih untuk Shena silakan kamu hubungi dulu Instagramnya. Kalau kamu lupa WhatsAppnya ya, kamu silakan ke Instagramnya di @bioskop_tlpg ya. Nah buat kamu yang belum tanya, masih banget untuk Nanda dia tungguin di sini di via WhatsApp ataupun SMS. Silahkan untuk kamu tanya pertanyaan seputar CGV maupun seputar film Ayudhya dan Jalan Pulangnya. Diingetin nomornya 0878 000 296.
Anda diulangin 0878 000 296. Kita minum dulu ya Mas ya. Iya. Oke, kita rehat sebentar ya sahabat Sonora, jangan kemana-mana ataupun di rumah nih. Nanda dia ucapin selamat sore, kamu lagi mendengarkan The Show Sonora Sore sampai dengan jam 7 malam nanti. Atau kamu yang sudah mendengarkan Anda dia dari jam 4 tadi dan juga dari jam 5 tadi kita sudah ngobrol ya seputaran film Ayudhya dan Jalan Pulangnya. Buat kamu yang masih penasaran, silahkan nih kamu kirim pertanyaan apapun itu seputaran CGV dan juga film Ayudhya dan Jalan Pulangnya di via WhatsApp kita, boleh banget di 0878 000 296 ya. Oke, Nanda masih mau untuk ngajakin Mas Eldi, Mas Karyadi dan juga Mas Dedi untuk ngobrol-ngobrol bareng ya. Ke Mas Karyadi deh atau Mas Dedi nih boleh nih. Kan ini syutingnya di Lampung ya Mas? Iya. Boleh kasih tahu nggak sih daerah-daerah mana aja atau pantai-pantai mana aja? Ya, kita ada beberapa tempat yang potensi banget menjadi sebuah objek wisata. Kita syuting di Teluk Hantu, bahkan sekarang sudah viral ya Teluk Hantu. Dulu kita 2 tahun yang lalu syuting di sana. Ada di Pantai Kelagian, Pulau Mahita, di Dermaga Kapang. Kita juga ada syuting di Teluk Kiluang, Pulau Wayang. Kemudian di beberapa tempat-tempat ikonik di Bandar Lampung kayak Pasar Pasir Gintung, Pasar Bambu Kuning, Jembatan Penyeberangan Kartini gitu. Jadi memang kalau masyarakat Lampung nonton begitu melihat tempat-tempatnya ada di bioskop itu kan seperti ada kebanggaan sedikit, wah pernah lewat situ atau iya. gitu. Jadi ini sebenarnya sejarah, Mbak. Jadi ini film Lampung yang betul-betul bisa menembus industri bioskop nasional dan pemain-pemainnya lokal, tempat-tempatnya juga familiar dengan kita. Wajib nonton, memang harus wajib nonton. Jadi jangan sampai ketinggalan, mumpung masih ada bioskop nih. Jadi kalau teman-teman yang lain, tadi saya dapat informasi dari Mas Eli juga, sudah hampir 500-an tuh besok yang mau nonton orang. Jadi dan itu tetap dibuka lagi Audi yang sebelahnya. Jadi tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Seperti itu ya. Nah tadi Mas nyebutin ini ada rencana untuk go nasional Mas? Bukan rencana, memang ini Sudah go nasional. bisa tayang reguler di CGV Lampung itu sudah melewati proses di pusat ya, di CGV pusat. Jadi sebetulnya usulan awal kita tadinya berharap tayang serentak di 20 kota. Namun karena ya berbagai pertimbangan ya, mungkin karena pandemi dan melihat kondisi di kota-kota lain, kita untuk awal ini kemarin dapat update info di 2 kota Lampung dan Palembang. Dikasih kesempatan awal ini di 2 kota Lampung dan Palembang. Dan untuk di Lampung itu besok mulai pertama kali mulai tayang reguler. Tidak menutup kemungkinan di minggu selanjutnya di kota lain. Betul. Iya. Makanya di besok itu Lampung dan Palembang. Jadi kalau Lampung Palembang besok pecah, itu kemungkinan besar bisa ke kota-kota yang lain juga. Amin. Makanya ayo kita ramein yuk film ini. Yo. Iya, sebelum di kota-kota lain teman-teman yang lain nonton, kamu harus banget nih untuk nonton gitu ya. Ya, asal jangan spoiler nanti ya Mas, ya nggak boleh ya. Oke deh, Nanda mau nanya ke Mas Eldi nih Mas, mungkin masih ada sahabat Sonora yang baru aja dengerin kita, belum tahu nih di CGV itu selain bisa nonton bisa ngapain lagi sih Mas, tolong di. Oke. Di CGV selain nonton bisa ngapain lagi? Jadi Audi kita itu bisa disewa juga. Jadi buat sahabat Sonora yang pengen bikin acara arisan, pengen main game di dalam Audi, pengen seminar, pengen launching produk, atau pengen bikin surprise ala-ala lah, entah itu birthday atau lamaran atau apa yang lain, itu bisa banget di CGV. Jadi teman-teman kalau punya konsep, ide atau apalah, nggak apa-apa, ngobrol aja ke kita, santai aja, ceritain kita tuh pengen bikin ini bang, kita pengen bikin itu, nggak apa-apa, ceritain aja, ntar kita coba akomodir, kira-kira bisa kita eksekusi kayak gimana nih di CGV. Gitu, kita sangat welcome kalau teman-teman pengen share apapun rencana gila teman-teman. Nah kalau misalnya semuanya boleh, ada nggak sih Mas acara gitu ya Mas ya yang nggak boleh gitu diadain di teater CGV? Acara yang nggak boleh yang jelas sekarang itu yang nggak mematuhi protokol kesehatan. Itu yang nggak boleh banget. Yang kedua, acara yang berhubungan dengan SARA, terus juga politik dan lain-lain itu mungkin belum bisa untuk di CGV. Gitu. Itu kalau kita nyewa teaternya sistemnya jam atau gimana Mas? Teater itu kita sewanya per sesi, satu sesi itu 2 jam. Tapi untuk lebih detail kita bisa fleksibel juga kok, makanya hubungin kita ya. Ya, boleh deh diingetin lagi nih Instagram di @bioskoptlp. Nanda dia hafal banget ya, selalu baca @CGV. Oke, nah untuk Mas Dedi sendiri ini sebagai pemeran ya, atau sebagai aktor ya Mas ya, menurut Mas keunikan atau kelebihan film ini Mas? Ya, keunikan film ini yang pertama, ini film kita sudah lama di lockdown ya, sudah tidak banyak lagi datang ke bioskop. Jadi ini dengan nonton film ini mengobati kerinduan kita
untuk bisa nonton film di bioskop tapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan.